Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanages, NIM 2018-2003 dari kelas paralel semester 6. Dengan adanya video ini untuk memenuhi persyaratan UAS semester genap dengan mata kuliah Hukum Pidana Khusus. Moto hidup saya, menjadi bahagia bukan prakarya yang sulit. Itu tergantung dengan bagaimana kamu memutuskannya. Saya akan memaparkan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 PUU strip Romawi 14 2014 terhadap pemberantasan money laundry perbandingan Indonesia dengan 3 negara lain oleh Aji Ramdan dari Jurnal Penelitian Hukum de Jure ISSN 1410 sampai 5632 volume 17 nomor 4 bulan Desember 2017. Dengan adanya pokok bahasan dari latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, latar belakang. Keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana konvensional lain, melainkan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lain, tindak pidana asal atau predicate offense. Sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan condition sine qua non terhadap tindak pidana asal sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Proses pencucian uang terdiri dari placement, yaitu penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Layering, yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan dan kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan. Audit trail, asal-usul dana. Integration, yaitu mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman. Adapun objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana asal. Pembuktian atas tindak pidana asal adalah terhadap baik perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya. Sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 PUU Romawi 14 2014 yang menolak pengujian pasal 2 ayat 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat 1, pasal 69, pasal 76 ayat 1, pasal 77, pasal 78 ayat 1 dan pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini berarti tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi instrumen hukum dan pedoman yang memperkuat dasar hukum bagi polisi, KPK, dan kejaksaan untuk menegakkan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Karena menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU di pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian mempengaruhi prinsip-prinsip kejahatan money laundry. Tindak pidana pencucian uang dalam pemberantasannya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya karena pada dasarnya tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Rumusan masalah. Bagaimanakah perbandingan prinsip-prinsip kejahatan money laundry di Indonesia, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat?
Untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undang, perbandingan dengan negara lain, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 garis miring PUU Romawi 12 tahun 2014 dapat dianalisis secara kritikan dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. Merujuk pada pendekatan tersebut, penulis menggunakan pendekatan perundang-undang, substitute approach, pendekatan konseptual approach, pendekatan perbandingan, comparative approach, dan pendekatan philosophy approach. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Kriminalisasi tidak pidana pencucian uang. Asal-usul istilah pencucian uang yang berasal dari istilah bahasa hukum Inggris berasal dari istilah money laundering (ML). Istilah ML muncul sekitar 1920-an di Amerika Serikat ketika kelompok criminal gang berkembang di sana. Kelompok kriminal ini melakukan diversifikasi usaha atas hasil kejahatannya dengan cara mengambil alih aktivitas bisnis legal, tentunya dengan hasil keuntungan keuangan yang sangat tinggi. Menurut Sarah M. Welling, money laundering dimulai dengan adanya entering money atau uang kotor atau uang haram. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak, tax evasion. Yang dimaksud dengan pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap, perjudian gelap, penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih. Tidak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan kerah putih. Money laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang atau pemutihan uang, pendulangan uang, atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap, kotor. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, istilah money laundering disebut dengan pencucian uang. Kata money dalam money laundering diistilahkan secara beragam berupa uang kotor, uang haram, uang panas, uang gelap. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 garis miring PUU Romawi 12 2014 tertanggal 15 Desember 2014 halaman 204, Mahkamah berpendapat tentang tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut. Tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, tetapi harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya? Proses pencucian uang. Yang pertama, placement. Tahapan ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositokan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Yang kedua, layering. Tahapan kedua ini adalah dengan cara pelapisan layering. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahapan pelapisan ini, yang tujuan menghilangkan jejak baik ciri-ciri aslinya atau asal-usul dari uang tersebut. Integration. Tahapan ini merupakan tahapan menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahapan-tahapan placement dan layering. Selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan ilegal. C. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 garis miring PUU Romawi 12 garis miring 2014 terhadap pembuktian kejahatan money laundering di Indonesia. Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi di dalam perkara pengujian undang-undang karena putusan tersebut bersifat declaration konstitutif
Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi menciptakan atau menindakkan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negatif legislator. Yang disebut Hans Kelsen adalah melalui satu pertanyaan. Sifatnya deklaratoir, demikian tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan hakim Mahkamah Konstitusi. D. Perbandingan prinsip-prinsip kejahatan money laundering Indonesia dengan 3 negara lain. Perbandingan hukum adalah metode perbandingan yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Menurut Surjono Soekarto, metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Sistem hukum mencakup 3 unsur pokok, yakni 1. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum. 2. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah dan perilaku teratur. Yang 3. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang teratur yang dianut. Kejahatan money laundering di Belanda. Belanda memiliki undang-undang anti pencucian uang AML, komprehensif, undang-undang identifikasi layanan, dan undang-undang keterbukaan informasi mengatur persyaratan identifikasi dan pelaporan. Semua lembaga keuangan di Belanda termasuk bank, biro perubahan, kasino, perubahan asuransi jiwa, perubahan sekuritas, piala saham, dan perusahaan kartu kredit diwajibkan untuk melaporkan transaksi tunai lebih dari 15.000 euro serta transaksi yang kurang substansi yang muncul. Pelanggaran money laundering di bawah hukum Belanda membahas semua elemen materi dari pelanggaran sebagaimana diidentifikasikan dalam Palermo dan Konvensi Wina. Konvensi atau transfer, penyembunyian atau penyamaran alam, sumber, lokasi, disposisi, gerakan atau hak, dan kepemilikan dan akuisisi, pemilikan dan guna, semuanya tertutup secara eksplisit. Sistem hukum Belanda tidak mengakui secara eksplisit sistem pembuktian terbalik karena masih dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas non-self integration dan melanggar setiap orang. Kejahatan money laundering di Inggris. Kejahatan money laundering di Inggris. Pencucian uang adalah proses di mana uang yang diperoleh secara kriminal atau aset lainnya, barang kriminal, dipertukarkan dengan uang bersih atau aset lainnya yang tidak memiliki kaitannya yang jelas dengan asal-usul kriminal mereka. Tindak pidana pencucian uang meliputi a. Menyembunyikan, menyamar, mengubah atau memindahkan harta benda atau memindahkan dari Inggris dan Wales bagian 327 dari Undang-Undang Kejahatan tahun 2002. B. Mengatur atau membuat suatu rencana orang yang mengetahui atau tersangka atau memfasilitasi dengan cara apapun akuisisi, penyimpangan, penggunaan atau pengendalian atas barang pidana oleh atau atas nama orang lain bagian 328 POKA. C. Memperoleh, menggunakan atau memilih harta kekayaan dari kejahatan bagian 329 POKA. D. Membuat, mengungkapkan kepada orang yang cenderung melakukan persangka terhadap penyidik pencucian uang bagian 333 POKA. Memfasilitasi penyembunyian, pemindahan dari yurisdiksi, transfer ke calon atau retensi lainnya atau kontrol atas properti terorisme bagian 18 Terorisme Act 2000. Kejahatan money laundering di Amerika Serikat. Kongres Amerika Serikat pada tahun 1986 telah mengundang Money Laundering Control Act of 1986 MLCA yang untuk pertama kalinya berupa mendefinisikan dan mengkriminalisasi
mengkriminalisasikan berbagai aktivitas money laundering. Undang-undang tersebut mengatur dua jenis tindak pidana federal yang baru, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1956 dan 1957 dari Titel 18 United States Code USC. Tujuan dari MLCA: A. Menciptakan suatu tindak pidana federal terhadap money laundering. B. Memberikan wewenang untuk menyita keuangan yang diperoleh oleh para pencucian uang laundering. C. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan informasi mengenai pencucian uang tanpa takut harus bertanggung jawab secara perdata. D. Memberikan kepada badan-badan penegak hukum federal dengan sarana-sarana tambahan untuk melakukan investigasi terhadap kegiatan money laundering. C. Memperberat pidana sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku sebelumnya agar dapat menekan pertumbuhan kegiatan money laundering. Kesimpulannya, tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri. Hukum acara pidana menentukan dalam surat dakwaan kumulatif tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan tindak pidana asalnya. Dalam hal ini, misalnya tindak pidana asal korupsi, maka tindak pidana korupsi tersebut harus dibuktikan karena beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama, yaitu tindak pidana korupsi yang berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 PUU Romawi 12 2014 sangat mempengaruhi prinsip-prinsip kejahatan money laundering. Dalam pemberantasan, putusan tersebut menguatkan berlakunya pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara money laundering di pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 PUU Romawi 12 2014 Mahkamah tidak bulat dalam mengambil putusan. Terdapat dua hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Karena berpendapat bahwa untuk dapat seseorang dituntut dengan dakwaan tidak pidana pencucian uang, maka harta kekayaan itu harus merupakan hasil dari salah satu beberapa tindak pidana asal. Dengan kata lain, tidak ada tindak pidana pencucian uang apabila tidak ada tindak pidana asal. Perbandingan prinsip-prinsip kejahatan money laundering Indonesia dengan Amerika menyimpulkan bahwa kejahatan money laundering bukan merupakan tindak pidana asal. Kejahatan money laundering merupakan follow-up crime, sehingga kejahatan money laundering tidak bisa berdiri sendiri. Pembuktian kejahatan money laundering di Amerika Serikat menggunakan referral burden of proof, yaitu model pembuktian terbalik, menuntut agar setiap orang memiliki harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan wajib membuktikan asal-usul perolehan kekayaan. Indonesia dan Amerika Serikat memiliki kesamaan dalam hal kejahatan money laundering, tidak dapat berdiri sendiri, dan pembuktian menggunakan reversal burden of proof, yaitu model pembuktian terbalik. Saran demi terciptanya equality before the law, seharusnya pemerintah dan DPR merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk mengubah sistem pembuktian reversal burden of proof, pembuktian terbalik, dan sistem pembuktian proportionality test, yaitu disebut partial reversal of the burden of proof, di mana penuntut dan terdakwa masing-masing diwajibkan membuktikan asal-usul keabsahan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam praktik pemberantasan kejahatan money laundering di Indonesia, seharusnya penegak hukum memperhatikan asas presumption of innocence yang berlaku dengan ketentuan KUHP dengan tidak merampas aset atau harta kekayaan yang dimiliki terdakwa secara sewenang-wenang.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.